Halo guys, Wilujeng Sumping, selamat datang kembali di channel Oranimung TV. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan ke part 3-nya. Di mana video sebelumnya, Yeyu dan Suyan mencoba kabur dari kapal keluarga Xiang. Mereka pun membawa buku skill dan obat sakti hingga akhirnya mereka pun ketahuan. Dan mendapat serangan puluhan anak panah dari prajurit-prajurit keluarga Xiang. Tapi akhirnya mereka pun berhasil kabur. Oke guys, sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, Mimin mohon bantuannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, serta komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya. Dan buat teman-teman yang mau traktir Mimin nih buat beli roti bakar atau kopi hitam buat begadang Mimin bikin skrip part selanjutnya. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke videonya. Setelah berhasil kabur dari serangan orang-orang keluarga Xiang, Yeyu dan Suyan pun akhirnya sampai juga ke kota Qingyang. Setelahnya mereka pun berjalan menyusuri kota sambil mencari penginapan untuk mereka bermalam hari ini. Kemudian scene pun berpindah ke tempat lain. Terlihat di sana ada nona besar dan paman San di dalam sebuah penginapan. Suasana di sana pun terasa tegang setelah kedatangan Guru Hong dan Li Feng, tuan muda kedua dari aliran Tianhu. Kedatangan mereka pun bermaksud untuk menuntut balas atas kematian Yan Ho dan ayahnya kemarin. Terlihat Guru Hong pun marah kepada Paman San, lalu ia pun bilang, "Hai kakek tua, di mana keberadaan bocah tengik itu?" Paman San yang tidak tahu keberadaan Yeyu pun menjawab dengan suara takut, "Aku tidak tahu. Setelah kejadian kemarin, bocah itu menghilang." Setelah mendengar jawaban tersebut, Guru Hong pun dengan marahnya ia pun mengancam akan menghabisi semua orang-orang keluarga Yan jika tidak menyerahkan Yeyu secepatnya. Mendengar ancaman itu, nona besar pun kaget, bercampur takut karena keadaan dia dan Paman San belum pulih sepenuhnya setelah pertarungan kemarin. Kemudian dari sisi lain terdengar ada suara orang dari luar yang mencoba masuk ke penginapan itu. Ternyata suara tersebut berasal dari Yeyu dan Suyan yang secara kebetulan ingin menginap di penginapan itu. Atas kejadian itu, sontak saja membuat semua orang di penginapan itu kaget atas kedatangan Yeyu, termasuk nona besar yang terlihat kaget bercampur senang melihat kedatangan suaminya itu. Yeyu pun yang tak menyangka dengan keadaan itu, dia pun terlihat kaget karena di dalam penginapan itu banyak orang-orang aliran Tianhu yang mencarinya. Kemudian dari arah lain ada Paman San yang terlihat berlari menghampiri Yeyu, lalu ia pun berlutut sambil berkata, "Baguslah kau datang Tuan Besar, kami sudah mencarimu kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Aku kira kau sudah tidak ada lagi." Mendengar perkataan Paman San, Yeyu pun merasa bingung. Apa-apaan ini? Orang tua ini kenapa tiba-tiba baik kepadaku? Ungkap Yeyu dalam hati sambil keheranan. Lalu Paman San pun berteriak ke orang-orang aliran Tianhu sambil mengancam, "Kalian lihat tidak? Tuan besar kami sudah datang. Cepat lepaskan nona besar, atau kalian akan mati." Li Ping pun yang mendengar hal tersebut terlihat marah besar. Ia pun berkata sambil mengancam, "Berani-beraninya kau bocah tengik merebut kekasih kakakku. Matilah kau hari ini." Tak lama setelahnya, Li Ping pun menyuruh Guru Hong untuk menghabisi Yeyu. Guru Hong pun dengan cepatnya mengeluarkan jurus andalannya. Lalu ia pun berkata sambil menyerang Yeyu, "Dendam kemarin akan kuganti dengan nyawamu hari ini bocah tengik." Tapi sayangnya Yeyu yang sekarang itu berbeda guys. Yeyu pun dengan santainya menghadapi serangan tersebut sambil tersenyum. Dia pun bilang ke Guru Hong, "Kau akan menjadi bahan percobaanku kakek tua untuk melihat seberapa besarnya kekuatanku sekarang." Lalu dengan cepatnya Yeyu pun mengeluarkan jurus telapak gelombang raksasa untuk melawan jurus Guru Hong. Benar saja, baru satu pukulan Guru Hong pun terpental jauh hingga mati seketika.
Semua orang yang melihat kejadian itu pun kaget keheranan. Seorang Yeyu, si pria culun dan pecundang itu sekarang menjadi seorang pendekar hebat. Dengan satu kali pukulan, bisa mengalahkan guru Hong yang terkenal kuat di tempat itu. Li Ping yang melihat kekalahan guru Hong pun terlihat kaget bercampur takut. Setelah kejadian itu, Li Ping dan orang-orangnya diam-diam kabur dari penginapan itu. Yeyu pun yang melihatnya memberi pelajaran kepada Li Feng dan orang-orangnya sebelum mereka benar-benar kabur. Kemudian dari tempat lain, Nona Besar dan Paman San pun terlihat cemas, bercampur takut. Karena dengan kejadian tadi, Li Peng pasti akan datang lagi dan mencari orang-orang untuk balas dendam. Mendengar hal tersebut, Yeyu yang sedikit sombong dengan kejadian tadi, dia pun mencoba menenangkan mereka. Lalu ia pun bilang, "Tenang aja, apa yang harus ditakutkan sih? Masih ada aku di sini." Mendengar perkataan Yeyu yang sombong tadi, Nona Besar pun menepisnya sambil memperingati Yeyu. "Ada yang kau tidak ketahui di sini. Aliran Tianho masih memiliki satu orang sakti. Dia memiliki ilmu penyatu spirit tahap akhir. Kekuatannya sangat hebat. Mungkin kau bukanlah tandingannya." Yeyu yang mendengar hal itu pun hanya terdiam. Kemudian dari sisi lain ada Suyan yang menghampiri sambil memberitahu Yeyu. Lalu Suyan pun bilang, "Asalkan kau bisa menyatukan roh spirit hewan suci, mungkin kau masih bisa melawannya. Tetapi sekarang waktunya sangat singkat Yeyu untuk melatih jurus itu." Mendengar perkataan Suyan tadi, Yeyu pun langsung bergegas pergi menuju ke suatu ruangan untuk berlatih. Dengan waktu yang singkat, Yeyu pun akhirnya berhasil mendapatkan jurus penyatu roh spirit. Tapi sayangnya, bukan roh spirit hewan suci yang didapat Yeyu, melainkan roh spirit tetesan air. Suyan yang mengetahui hal itu pun terlihat kaget dan cemas, karena menurutnya roh spirit tetesan air itu nggak akan mampu melawan roh spirit hewan buas. Tak lama setelah itu terdengar ada keributan dari luar. Ternyata Li Feng dan orang-orangnya telah menyandra Paman San untuk mengancam Yeyu keluar. Dan di sana pun terlihat ada Xiumang, salah satu orang sakti di aliran Tianhu. Dialah yang memiliki kekuatan tingkat penyatu spirit tahap akhir. Nona Besar yang melihat kejadian itu pun meminta Li Feng untuk melepaskan Paman San. Kemudian Li Peng pun memberi tawaran kepada Nona Besar. Lalu ia pun bilang, "Boleh saja melepaskannya, asalkan Yeyu dan Suyan menyerahkan diri kepadaku." Nona Besar yang mendengar itu pun meminta Yeyu untuk melepaskan Paman San. Yeyu dengan gaya konyolnya pun bilang, "Si tua itu selalu ingin membunuhku. Mengapa aku harus menyelamatkannya? Kalau mau bunuh ya bunuh saja." Mendengar perkataan Yeyu tadi, Li Peng pun mulai kesal. Ia pun mengajak Yeyu untuk bertarung mengadu kekuatan. Dia pun mulai mengeluarkan jurus andalannya. Yeyu yang menanggapi hal itu pun akhirnya memperlihatkan jurus yang didapatnya tadi. Semua orang yang melihatnya sempat kaget, karena gelombang spirit yang dikeluarkan oleh jurus Yeyu itu sangatlah kuat. Tapi setelah mengetahui jurus itu roh spirit tetesan air, Li Ping dan orang-orang yang melihatnya pun menertawainya. Karena orang-orang di situ tahu jika jurus yang dipakai Yeyu itu adalah jurus untuk pendekar pemula. Setelah puas menertawai Yeyu, Li Ping pun mulai menyerang Yeyu. Ia pun bilang, "Dengan kekuatan spirit itu kau mau bertarung denganku? Cari mati saja kau." Melihat serangan dari Li Feng, Yeyu pun dengan santainya menghadang serangan itu dengan jurusnya, roh spirit tetesan air. Ternyata jurus yang diremehkan itu menjadi overpower di tangan Yeyu, sehingga Li Ping pun kalah dan ia pun terluka. Melihat kejadian tersebut,
Xiumang pun dengan cepatnya membalas serangan Ye Yu, sehingga membuat gelombang kekuatan besar terjadi di area itu. Ye Yu yang memang tidak sebanding dengan lawannya itu akhirnya terluka. Tapi di sisi lain Xiumang pun mengakui kehebatan Ye Yu karena bisa menahan serangannya tadi. Melihat Ye Yu yang sudah terluka, kemudian Li Feng pun menyuruh Xiumang untuk segera membunuh Ye Yu. Ye Yu yang berada di dekat dengan Li Feng dengan cepatnya mengancam sambil mencekik lehernya. Lalu dia pun bilang, "Dia akan kujadikan sandera dan akan kubunuh dia." Kemudian tak lama terdengar ada suara dari kejauhan yang mengancam Ye Yu. Ternyata dia adalah tetua Yanlan dari aliran Tianhu dan juga guru dari Xiumang. Melihat hal tersebut, Li Feng pun yang terluka terlihat senang. "Tetua, cepat selamatkan aku," ungkap Li Feng sambil teriak. Yanlang pun dengan marahnya mendekati Ye Yu. Ia pun bilang, "Besar sekali nyalimu bocah tengik. Cepat lepaskan dia. Aku akan biarkan kalian semua di sini hidup." Ye Yu yang melihat Yanlang itu mendekat, ia pun bilang sambil mengancam, "Selangkah lagi kau mendekat, tuan mudamu ini akan mati." Yanlang yang seakan tidak menghiraukan ancaman itu, dia pun terus melangkah mendekati Ye Yu, sambil diam-diam menyerang Ye Yu untuk menyelamatkan tuan muda Li Feng. Ye Yu yang terkena serangan dari Yanlang, dia pun terpental jauh dari tempat itu. Kemudian Yanlang pun mendekati Ye Yu sembari memperingatinya, "Sudah kubilang kau tidak akan bisa membunuh tuan muda Li Feng." Ye Yu yang mendengar perkataan itu merasa diremehkan. Dia pun diam-diam menyerang Li Feng dengan sisa tenaganya itu. Kemudian Li Feng pun yang sudah tidak bisa menghindar dari serangan Ye Yu, dia pun seketika mati. Melihat tuan mudanya mati di hadapannya, Yanlang pun marah besar. Ia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ye Yu. "Dasar kau bocah tengik, akan kubuat kau mati berkeping-keping." Kemudian terlihat kekuatan gelombang yang sangat besar dari jurus tingkat pemurni sumsum milik Yanlang. Semua orang yang melihatnya pun dibuat kaget bercampur takut, termasuk nona besar yang mengkhawatirkan nyawa Ye Yu. Ketika Yanlang ingin menyerang Ye Yu dengan kekuatannya itu, tiba-tiba dihadang oleh Suyan yang memiliki gelombang kekuatan yang lebih besar. Melihat hal itu, Yanlang pun kaget serta ciut dibuatnya. Dan tak butuh waktu lama untuk Suyan, dia pun mengeluarkan jurus jari tiada dua untuk membabat semua orang-orang aliran Tianhu hingga habis. Setelah kejadian tersebut, Suyan pun terlihat lesu dan sedikit oleng. Ye Yu pun yang melihatnya dengan segera menangkap tubuh Suyan yang akan terjatuh. Ternyata di sini kita tahu bahwa Suyan adalah salah satu dewa dari dimensi lain. Dia pun terluka karena dengan sengaja membuka segel kekuatan dari tubuhnya sendiri. Karena sebelumnya diketahui Suyan pun terkena hukuman oleh para dewa, sehingga seluruh kekuatannya dikunci dengan segel petir. Kembali ke cerita, Ye Yu yang telah mengetahui hal itu pun dengan segera membawa Suyan ke sebuah ruangan. Dengan berbagai cara Ye Yu pun mengobatinya, tapi petir yang ada di tubuh Suyan pun tak kunjung juga hilang. Pada akhirnya Ye Yu pun mencoba meminumkan darahnya kepada Suyan dengan harapan segel petir itu hilang. Tapi kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang menerobos masuk ke ruangan itu. Ternyata mereka adalah orang-orang keluarga Jiang yang ingin merampas kembali buku skill dan obat sakti yang Ye Yu curi kemarin. Melihat Ye Yu yang sedang terluka parah, mereka pun mengancam akan membunuh Ye Yu jika buku skill itu tidak diserahkan juga. Ye Yu yang tak menghiraukan ancaman mereka membuat mereka pun marah, sehingga mereka pun menyerang dari segala arah. Menyadari hal tersebut, Ye Yu pun menyerang mereka dengan kekuatan spiritnya, sehingga membuat mereka jatuh tersungkur semua. Nona besar yang ada di situ pun melihat keheranan dengan kekuatan Ye Yu dan kehebatannya.
Dia pun sambil berkata dalam hati, Ye-Yung sekarang bukan orang yang aku kenal lagi. Dari sisi lain, Ye-Yu yang sudah kehabisan tenaga, ia pun tersungkur dan terjatuh. Kemudian scene pun berganti. Terlihat ada Paman San yang sedang mengendarai kereta kuda di dalam sebuah hutan. Diketahui setelah kejadian kekacauan kemarin di kota Qingyang, Ye-Yu yang terluka dan kehabisan tenaga itu dia pun tak tersadarkan diri. Kemudian Nona Besar dan Paman San memanfaatkan kekacauan itu untuk membawa kabur Shuyan dan Ye-Yu yang terluka untuk menjauh dari orang-orang aliran Tianhu yang pasti akan mencari mereka untuk menuntut balas. Di tengah perjalanan, Ye-Yu pun mulai tersadar dari pingsannya. Dan tak lama dari itu pun Paman San pun memberhentikan kudanya. Lalu ia pun bilang ke Nona Besar, Nona, kita sudah sampai. Kemudian mereka semua pun turun. Lalu dengan kebingungan Ye-Yu pun menanyakan ke Nona Besar tentang apa yang sudah terjadi. Lalu Nona Besar dan Shuyan pun menjelaskan pada Ye-Yu. Dan setelah itu Nona Besar pun pamit untuk segera pergi dengan alasan dia ingin mencari tempat untuk mempelajari warisan leluhurnya. Dan tak lama dari situ Shuyan pun menghampiri Ye-Yu yang terlihat sedih atas kepergian Nona Besar. Ternyata ia pun hanya ingin berpamitan untuk kembali ke dunia dewa. Sambil berpesan ke Ye-Yu, Shuyan pun bilang, ini adalah wilayah istana Bitao. Kau bisa berguru dan belajar di sana agar kemampuanmu bisa bertambah ke tahap pemurni sumsum. Mendengar hal tersebut, Ye-Yu yang terlihat masih sedih karena ditinggal dua wanita cantiknya itu, dia pun langsung pergi menuju istana Bitao. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan alur ceritanya. Akankah Ye-Yu diterima jadi murid di istana Bitao atau malah dia ditangkap? Oke, buat temen-temen yang masih penasaran dengan jalan ceritanya lagi, Mimin cuma ngingetin untuk subscribe dan like serta komen ke channel ini. Dan nyalakan loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Dan buat temen-temen yang udah ngedukung channel ini, Mimin ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar. Amin. Oke, see you next time. Atur nuhun.